sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Coba KM pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absensi dulu ya. Siapa di sini sekarang yang hadir? Nadia sama Nadia aja. Berarti Nadia aja ya. Kenapa? Sakit ya. Kita doakan semoga Nadia cepat sembuh ya. Sebelumnya Bapak nanya dulu ya materi yang kemarin. Coba kemarin kita belajar apa? Globalisasi ya, masih ingat ya? Coba pengertian dari globalisasi siapa? Pengertian dari globalisasi ada yang tahu? Masih ingat? Coba. Pengertian dari globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Proses masuknya ke ruang lingkup dunia betul. Tepuk tangan buat Nasma. Lanjut. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya globalisasi? Faktor apa yang menyebabkan terjadinya globalisasi? Jum? Ini? Perkembangan teknologi. Sama? Perkembangan teknologi, betul nggak? Betul. Boleh tepuk salut buat Indi. Tepuk salut. Satu lagi ada ya, Jum? Kemajuan alat transportasi. Iya, kemajuan alat-alat transportasi. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya globalisasi. Boleh tepuk tangan buat kalian. Sambil biar menemukan apa namanya motivasi kalian ya, biar lebih semangat lagi. Coba kita tepuk konsentrasi dulu. Mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Konsentrasi. Dimulai dari kapan? Iya, Puspa. Ya, bagaimana ya hukum? Coba hukumannya apa? Jawab pertanyaan. Coba. Apa dampak positif dari globalisasi? Positifnya apa? Ya, positif yang bagus dari globalisasi apa? Iya, majunya bidang teknologi. Itu adalah dampak positif dari globalisasi. Sekarang kita akan belajar apa nih? Kita lihat ya. Bapak nih teman-teman sama yang tadi buku. Coba baca, Puspa. Kita akan belajar apa aja? Baca. Iya, lanjut apa? Ya, kedua. Iya. Lanjut. Sama Pina. Iya, lanjut. Kita sekarang tuh akan belajar tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara
ASEAN dan bentuk penyaluran, cara proses penyaluran energi listrik ya dari sumber listrik ke apa menuju rumah kita ya. Di sini ada kotak-kotak ya, ada 6 kotak warna merah, warna biru, warna kuning, warna biru ya, warna pink sama warna putih. Nah di sini ntar tempelkan ya, tempelkan kertas yang ini nih, stiker yang ini di bagian ini ya. Nah misalnya kegiatan ekspor kelapa sawit ke Amerika, berarti bidang apa tuh? Nah ekonomi dan sebagainya. Paham? Paham ya. Ntar bapak biasa pakai arisan ya ini ya, dikoclok. Siap? Iya. Kira-kira siapa yang muncul? Fani, tepuk tangan ya. Coba Fani, maju ke depan. Mana itunya? Lemnya? Iya. Sini ya. Ambil satu. Ya, baca. Kegiatan ekspor kelapa sawit ke Amerika. Kegiatan ekspor kelapa sawit ke Amerika, coba. Tempelin. Ambil. Ya, tempelin. Di mana? Apakah bidang ekonomi, pendidikan, teknologi atau yang lainnya? Ya. Siap? Coba. Bidang ekonomi betul? Iya. Tepuk tangan buat Fani. Beri tepuk salut buat Fani. Tepuk salut. Lanjut ya. Siapa tuh? Fani lagi ke depan ya. Ambil lagi stikernya. Baca. Asian Games cabang bulu tangkis dimenangkan oleh Indonesia. Berarti itu bidang apa tuh? Asian Games cabang bulu tangkis dimenangkan oleh Indonesia. Ini ada. Ambil di sini ya. Bidang apa? Bidang olahraga betul? Iya, tepuk tangan buat Fani ya. Lanjut. Elvina, depan. Tepuk semangat. Semangat. Membantu penanganan bencana alam di Jepang. Membantu penanganan bencana alam di Jepang. Coba bidang apa tuh kira-kira? Ini ambil itunya. Olahraga, sosial atau apa? Sosial, betul sosial? Iya, bidang sosial. Tepuk tangan buat Tina. Lanjut ya. Kira-kira siapa lagi nih? Siapa? Puspa. Tepuk tangan buat Puspa. Ambil. Festival Angklung dalam rangka pameran budaya. Festival angklung dalam rangka pameran budaya itu termasuk bidang apa tuh? Ya.
Siap? Coba. Iya, betul? Bina Budaya betul? Iya, tepuk tangan buat Puspa. Tepuk salut. Salut. Nah, berarti tinggal berapa lagi tuh? 2 ya. Pak Bina. Tepuk tangan buat Bina. Beasiswa di luar negeri. Beasiswa luar negeri ya untuk pelajar Indonesia. Itu kerjasama di bidang apa tuh? Itu bidang apa maksudnya? Apakah bidang teknologi atau bidang pendidikan? Tinggal 2 lagi ya. Bidang pendidikan betul? Betul ya. Tepuk tangan buat Ania. Ya, berarti terakhir satu lagi. Sama siapa nih? Ntar yang terakhir sekaligus nyimpulin ya. Sekaligus bacain semuanya ya. Membacakan semua hasil dari tempelan teman-teman kalian. Fitri. Coba pakai. Fitri Aulia. Depan. Coba pakai Fitri. Cepat Fitri. Penggunaan robot di bidang industri. Ya, penggunaan robot di bidang industri. Tapi bidang apa? Masih ke mana? Masih ke mana? Kemana? Teknologi ya. Iya betul. Tepuk tangan buat Fitri. Coba Fitri bacakan ya dari awal sampai akhir. Ekonomi. Bidang ekonomi, Ya baca. kegiatan ekspor kelapa sawit ke Amerika. Pendidikan beasiswa luar negeri. Teknologi penggunaan robot di bidang industri. Sosial membantu penanggulangan bencana alam di Jepang. Budaya festival angklung dalam rangka pameran budaya. Olahraga Asian Games cabang bulu tangkis dimenangkan oleh Indonesia. Asian Games cabang bulu tangkis digunakan oleh Indonesia. Itu semua ya. Nah itu adalah bidang-bidang yang biasanya ya kita tuh melakukan kerjasama dengan negara-negara luar karena setiap negara itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karena itu perlu diadakannya kerjasama antar negara-negara, baik itu kerjasama regional atau apa kembali kerjasama multilateral ataupun kerjasama bilateral. Jadi penting ya diadakannya kerjasama ini ya. Itu agar apa? Agar negara tersebut itu bisa maju, yang minimal bisa bertahan hidup gitu ya, memenuhi kebutuhan hidup negaranya, harus punya kerjasama dengan negara-negara luar. Oke, sekarang ke ASEAN ya, organisasi regional atau terdekat dengan Indonesia yaitu ASEAN. Ada yang tahu pengertian dari ASEAN? ASEAN itu apa? Kepanjangan dari ASEAN. Coba. Benar. Iya, bahasa Inggris. Inggris. Association of Southeast Asian Nations. Iya. Association of Southeast Asian Nations. Betul ya, tepuk tangan buat Bina. Coba bahasa Indonesia apa? Pengertian dari ASEAN. ASEAN itu apa sih bahasa Indonesia? Iya. Perserikatan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Perserikatan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Jadi itu adalah organisasi regional atau organisasi yang ada di wilayah ya
Itu hanya wilayah-wilayah yang berada di daerah tersebut yang masuk ke anggotaan ASEAN. Ada berapa? 10 anggota ASEAN, dan Indonesia termasuk pendiri dari ASEAN ya. Itu. Coba tujuan didirikannya ASEAN, dibentuknya ASEAN apa? Apa coba? Yang lain selain Pina ada yang bisa? Apa coba? Tidak. Apa? Untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Iya, menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil, dan sejahtera. Tepuk tangan buat Elvina dan kalian semua. Salut, 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 salut. Mantap ya. Oke, kalau tadi udah tahu tujuan dari dibentuknya ASEAN ya. Sekarang apa sih bentuk contoh bentuk kerjasama antar negara ASEAN ya, termasuk Indonesia di berbagai bidang? Kita lihat bagian selanjutnya, tempat selanjutnya. Nah, di sini ada bidang ekonomi, bidang sosial, bidang olahraga. Tuliskan bentuk-bentuk kerjasama yang kalian ketahui ya, oke? Yang kalian ketahui dari bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial, bidang budaya, dan bidang olahraga. Siap? Oke, sekarang siapa yang bisa ke bidang ekonomi? Najwa, depan. Yuk, bidang ekonomi gampang. Ya. Bidang ekonomi kira-kira apa ya bentuk kerjasama di bidang ekonomi di ASEAN? Kira-kira yang kamu ketahui ya, yang kamu ketahui. Ya. Kira-kira apa yang kamu ketahui ya? Salah juga nggak apa-apa ya, masalah. Ini perkiraan aja ya, perkiraan kira-kira bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi kira-kira apa tuh? Ya, mengekspor bahan pangan. Iya, bisa. Iya. Iya, baca coba. Mengekspor bahan pangan ke negara-negara di Asia. Iya. Mengekspor bahan-bahan pangan ya ke negara-negara di Asia. Betul nggak kira-kira? Itu bidang ekonomi? Iya. Indonesia mengekspor apa? Misalnya? Sawit. Iya. Indonesia tuh termasuk negara yang punya stok kelapa sawit yang melimpah ya, dia banyak. Jadi betul ya, jawaban Asma. Ya betul. Tepuk tangan buat Asma. Tepuk salut. Lanjut, bidang sosial budaya kira-kira apa? Bidang sosial budaya. Coba. Udah bagus absen ya, tapi ini lingkupnya masih ASEAN. Kalau ASEAN itu udah ke Jepang ya. Iya, baca Kak. Mengadakan festival budaya. Iya, mengadakan festival budaya. Contohnya apa? Festival apa? Angklung, ada batik, ya, ada reog, ponorogo, dan sebagainya. Tepuk tangan buat Puspa. Tepuk tunggak, tepuk tunggak, tepuk tunggak. Sekali lagi. Lanjut ya. Lahir di cabang atau bidang olahraga. Siapa mau? Bina boleh lah. Yang lainnya kemana? Ya, kelompok lain. Ya. Cabang olahraga ya.
Ya. Tenaga. Mengadakan cabang olahraga antar anggota ASEAN. Iya. Kalau olahraga di tingkat ASEAN itu namanya apa? SEA Games. SEA Games atau tulisannya SEA Games ya, Southeast Asian Games ya. Betul, tepuk tangan buat Akina ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Mantap. Nah, tadi kalian udah menerka ya, menerka kira-kira bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN di berbagai bidang ekonomi, sosial budaya, olahraga, dan tebakan kalian atau apa namanya prediksi kalian ya itu betul ya. Sekarang kita lebih mendalam ya, menggali materi tentang tadi kerjasama antar negara ASEAN dan apa tadi masalah listrik. Siap ya? Simak video yang akan Bapak tayangkan. Kalian catat hal-hal pentingnya ya, kan ada pertanyaan di akhirnya. Siap? Oke. Lihat ya. Sudah siap? Iya, simak ya. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam channel TV Bapak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi terkait bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Karena apa saja ya bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN? Ayo kita pelajari. Indonesia bersama negara-negara ASEAN melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, pertama bidang ekonomi. Yang kedua, bidang pendidikan. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Festival dari Kalimantan ya. Ada budaya festival dari Kalimantan Timur ya. Kapal budaya. Yang keempat, bidang politik dan keamanan. Yang kelima, bidang olahraga. Politik dan keamanan. Ini games ya. Olahraga bulu tangkis pertandingan ya. Dan biasanya Indonesia itu selalu jadi juara ya. Teknologi. Ini bidang teknologi. Pesatnya kemajuan bidang teknologi pada saat ini dipicu oleh lahirnya listrik. Nah, seperti baterai listrik. Salah satu ilmuwan yang konsen di bidang ini adalah Michael Faraday yang menemukan bahwa listrik bisa dibuat dengan aliran magnet dekat kawat tembaga. Ini merupakan penemuan besar. Hampir semua peralatan listrik yang kita gunakan saat ini tersusun dari magnet dan kabel tembaga, baik generator listrik maupun motor listrik. Lantas, pernahkah kalian berpikir dari mana listrik berasal dan bagaimana cara energi listrik tersebut bisa sampai ke rumah dan dapat kita rasakan manfaatnya? Simak video berikut ini. Anak-anak, tahukah kamu
Simak ya. Bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu sehingga kamu bisa menikmati televisi, bisa menikmati kipas angin ketika belajar di kelas, dan juga bisa menikmati penerangan di malam hari. Nah, semua itu karena adanya pembangkit listrik, karena mengubah energi gerak menjadi energi listrik sehingga dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, listrik tersebut disalurkan melalui jaringan kabel dengan tekanan yang sesuai, ya, disalurkan ke konsumen sesuai dengan tekanan yang dibutuhkan. Penyaluran energi listrik tersebut meliputi proses transmisi listrik dan juga proses distribusi listrik. Nah, proses transmisi listrik itu merupakan proses di mana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk distribusi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik dari gardu induk konsumen sehingga dapat kita. Nah, perhatikan proses penyaluran energi listrik. Ini proses penjualan Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang memiliki tegangan 6 sampai 24 kilo. Dan tegangan ini tentunya tidak mungkin dapat digunakan untuk banyak keperluan, ya. Jadi kita harus naikkan. Kemudian yang kedua, energi listrik disalurkan ke gardu induk untuk dinaikkan tegangannya oleh trafo step up menjadi 150 sampai 500 kV. Nah, tujuan menaikkan tekanan tersebut yaitu untuk mengurangi rugi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer yang dilakukan oleh sutet. Nah, pernah lihat sutet, ya? Untuk mengurangi rugi daya tersebut, maka tegangannya harus dinaikkan. Nah, dinaikkan. Kemudian yang ketiga, aliran listrik menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang bisa kita sebut dengan sutet, dengan tegangannya yaitu antara 150 sampai 500 kV. Nah, yang merupakan tegangan ekstra tinggi. Nah, konsumen pertama dari tegangan tinggi tersebut yaitu industri atau perusahaan-perusahaan besar, karena mereka memiliki sistem pengolahan listrik sendiri yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah melalui sutet, kemudian aliran listrik menuju ke gardu induk. Di dalam gardu induk, tegangannya diturunkan melalui trafo step down dengan tegangan 20 kV atau biasa kita sebut juga dengan tegangan menengah, sehingga dapat dikonsumsi oleh pelanggan-pelanggan lainnya. Nah, pelanggannya antara lain yaitu bisa pabrik, rumah sakit maupun perkantoran. Kemudian setelah melalui gardu induk, aliran listrik menuju ke gardu distribusi. Di sana tegangannya diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 220 volt atau biasa kita sebut juga dengan tegangan rendah atau TR. Nah, sehingga dari gardu distribusi kita dapat menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sampai ke rumah-rumah bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk belajar online, untuk penerangan di malam hari, maupun untuk kegiatan yang lainnya. Selain di rumah, kita juga bisa gunakan untuk di sekolah dan juga di perkantoran. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah merasakan pemadaman listrik secara mendadak. Nah, pemadaman tersebut pastinya ada beberapa faktor atau penyebab. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya yang pertama bisa karena kerusakan pembangkit listrik, ya. Kemudian juga bisa karena adanya sambaran petir, ya, sehingga dapat merusak saluran listrik kita. Yang ketiga bisa karena kerusakan atau kecerobohan dalam memperbaiki saluran transmisi angin topan,
maupun pohon tunggal. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam penggunaan energi listrik sehingga tidak membahayakan diri kita. Nah, itulah anak-anak video pelajaran kita hari ini terkait bentuk kerjasama antar negara ASEAN dan proses penyaluran energi listrik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian video pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video pembelajaran terkait materi yang akan kita pelajari sekarang ya, yang sedang kita pelajari sekarang. Kira-kira dari video tadi hal yang kamu dapatkan apa? Coba tentang apa aja? Bekerja sama Indonesia dengan ASEAN juga apa aja? Coba sebutkan. Bidang ekonomi, pendidikan, budaya, politik dan keamanan, olahraga dan teknologi. Ya, itu adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN ya, ada berbagai bidang. Nah, sekarang ke masalah listrik. Coba ada yang bisa jawab dari tayangan tadi, proses penyaluran energi listrik dari sumber daya ke konsumen. Ada yang bisa? Rumah. Tepuk tangan buat Nindi. Nah, ini adalah kelompok kalian ya, kelompok apa? Kelompok satu. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, ini Bapak udah setting ya itu pembagian kelompoknya. Sekarang kalian nih ada kotak-kotak ya. Kotak-kotak untuk pengambilan materi apa yang akan kalian garap ya. Nih, coba kelompok 1 ambil yang mana? Coba ini ya. Oke. Kelompok 2 ambil yang mana? Bisa. Kelompok 3 mana dia? Ya. Ambil. Kelompok 4 ini ya, kelompok 4 ini ya. Ini kelompok 5 berarti ya. Cuma ini ya, kelompok 5 ini. Nah, masing-masing kelompok kalian ambil satu ya. Ya. Ambil satu. Coba. Satu lagi sama siapa? Ya, ambil. Nah, udah yang buka gulungan kertasnya ke bagian warna apa? Ke atas sih, kertasnya biru. Bagian warna biru, warna ungu, ini warna biru, ini warna putih. Ya, warna putih itu penggantinya warna kuning ya, soalnya tintanya habis tadi, jadi nggak menyala ya, warna kuningnya nggak hidup. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD sama materi nanti aja ya. Nah, di LKPD ini kalian kerjakan gitu ya, sesuai dengan warna yang kalian dapatkan. Warna kuning yang mengerjakan warna kuning, warna biru yang mengerjakan warna biru, warna hijau sama warna hijau, dan warna merah sama warna merah. Siap? Oke. Ini bahan ajarnya ya, kalian bisa baca di sini, cari informasinya ya. Ini APD-nya. Ini APD-nya ya. Nah di sini ada warna ya. Kalau yang kebagian warna hijau berarti bukan warna hijau. Yang kebagian warna apa? Hijau yang apa? Hijau muda. Berarti warna biru ya. Nah, yang kebagian warna bukan warna biru. Warna ungu. Nah, yang warna biru berarti mengerjakan warna biru. Nah, yang warna pink itu mengerjakan yang warna putih. Ya, warna pink ya. Ya. Warna hijau ada nggak?
Nggak ada. Jadi warna hijau ke warna putih. Warna apa ini? Warna ungu. Terus yang warna biru biru. Yang warna pink ke pink. Siap? Bagi-bagi ini ya, dicopot dalam ininya. Ini itu bukan yang APD. Yang APD ini. Tulis sama kelompoknya ya. Bagi-bagi ya. Ini sepotong nggak? Udah ya, bagi semua udah? Udah? Kelompok 1 udah kebagi? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Kelompok 5? Semua ya? Oke, kalau udah semua, copotkan dan kerjakan ya masing-masing warna ya sesuai dengan warna kertas yang kamu dapatkan. Udah, ini udah bagi. Fitri mana? Udah dibagi? Iya. Tulis dulu nama kelompoknya betul. Tulis dulu nama kelompoknya. Udah itu bagikan sesuai dengan warnanya ya. Siap? Sudah bagi sudah? Coba angkat kertasnya. Angkat kertas dan APD-nya udah kebagi semua ya. Sudah sesuai harapannya ya. Siap? Siap? Kerjakan siap? Oke. Kalian boleh mencarinya itu pakai HP ya. Kalau misalnya di bahan aja kurang lengkap, boleh cari di HP ya. Bisa cari di HP, bisa menggunakan buku ataupun menggunakan apapun gitu ya. Ya. HP-nya bawa? Cuy bawa HP cuy? Ya, angkat HP-nya angkat. Iya. Cari informasi sebanyak mungkin terkait pertanyaan yang ada di LKPD. Siap? Kelas 6. Kelas 6. Iya, coba kerjakan dari sekarang mulai ya. Diskusikan dengan kelompoknya ya, diskusikan dulu. Ya, kerjakan. Setelah dikerjakan, kalian diskusikan dengan kelompoknya ya, dengan kelompok kalian masing-masing. Cari pertanyaan pertama yang mudah dulu ya. Setelah itu diskusikan dengan kelompok kalian ya. Boleh cari di bahan aja yang nanti Bapak kasih tahu, ataupun kalian cari di internet ya. Boleh di YouTube juga, bukan hanya di internet, tapi di YouTube ya. Itu juga banyak ya. Nah, setelah itu ya, kita kalian kerja kelompok lagi dengan kelompok lainnya ya. Sekarang ini kalian pecahkan masalah-masalahnya ya di kelompok masing-masing. Nah, setelah itu kan kalian dibawa ke kelompok ahli ya namanya ya. Ini kelompok asal dulu ya. Kalian di bagian apa? Pecahkan di sini. Kalau nggak tahu, bareng-bareng pecahkan ya. Misalnya Iqbal belum tahu, kasih tahu bareng-bareng sama kelompok ininya ya. Tapi kerjakan dulu tugas masing-masingnya ya. Ya, kelompok ini udah hampir beres ya. Ini siapa namanya? Udah, iya. Boleh di YouTube, cari di YouTube.
di internet atau di buku yang Bapak udah bagikan ya. Benar udah? Coba kelompok 1 beres? Angkat rombongan? Iya. Kelompok 2? Mana jawabannya? Iya. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Ya, kalau udah beres, coba kalian diskusikan dulu dengan kelompoknya ya, hasil dari temuan kalian. Ya, coba diskusikan, saling beritahu kelompoknya agar kalau ketika ada kekurangan bisa dibantu oleh teman-temannya. Ya, siap. Coba diskusikan. Ya, barangkali ada jawaban yang masih keliru dari hasil pencarian kamu di internet ataupun yang lainnya. Boleh dilengkapi dengan teman kalian. Coba diskusikan dengan kelompok ini. Bacakan coba. Resma. Informasi yang saya dapatkan dari internet tentang proses penyaluran energi listrik dari awal hingga bisa dinikmati konsumen adalah pembangkit listrik, lalu ke trafo PLA untuk dinyalakan tegangannya, lalu setelah itu aliran listrik dialirkan ke soket atau saluran tegangan eksagenik, lalu ke gadu induk, lalu ke trafo breakdown untuk diturunkan tegangannya. Setelah melalui trafo breakdown, lanjut ke gadu distribusi, lalu dialirkan ke rumah atau konsumen. Ada yang bisa nambahin nggak dari jawabannya coba? Udah pas. Coba yang ini. Yang mana kira-kira yang masih bingung? Kita boleh dibantu dengan teman kalian. Bidang sosial budaya dari luar di atas. Mengembangkan sumber daya manusia dengan kerjasama mengembangkan SDM antar negara di Asia Tenggara meningkatkan kesejahteraan negara. Iya. Ada perlu ditambahin nggak dari jawaban punya Elvina? Nggak, udah pas. Coba ini yang masih bingung yang mana kira-kira jawaban yang kurang pas gitu ya. Coba baca yang masih ragu jawabannya, boleh di-share ke teman-temannya. Kerjasama yang merujuk ke bidang politik dan keamanan negara sehingga dapat menyejahterakan negara di bidang politik dan keamanan. Perjanjian ekstradisi antar negara di kawasan ASEAN mengirimkan data dan konsulat. Traktat persahabatan dan kerjasama kawasan damai, bebas dan netral. Ada yang masih ragu jawabannya? Masih ragu. Coba. Oke. Udah beres semua udah? Udah? Iya, kalau udah beres, coba kalian berdiri ya. Terus keluar dari bangkunya masing-masing ya. Keluar dari bangkunya masing-masing ya. Udah siap? Oke. Yang kebagian warna hijau posisinya di sini. Warna apa lagi? Warna hijau, terus warna biru di sini. Ya, warna kuning di sini, warna pink di sini ya, di sana ya. Siap? Oke, angkat jawabannya, angkat. Iya, coba. Warna hijau di mana? Di sini nih warna hijau. Warna biru di sini. Warna apa lagi? Pink di sana tuh, pink di sana. Iya, warna kuning, warna putih di sini. Apa? Apa itu warna apa? Nah, di sini. Ya. Warna hijau di sini, warna biru di sini nih, ya. Warna pink di sana dan warna kuning di sana ya. Kalau kursinya kurang, ambil dari kursi yang lain ya. Diambil. Boleh bawa HP-nya, HP-nya bawa, terus paman ajarnya yang ini bawa nih, punya siapa nih? Boleh dibawa. Tepuk tunggal, sekali lagi. Oke, kalau udah, kalian diskusikan dengan kelompok ini, ya kelompok kelompok ahli namanya ya. Tadi kelompok asal, ini asal di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 ini ya. 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kalian bergabung di kelompok ahli. Ini ahli di bidang apa ini?
kelistrikan, berarti materi listrik. Ntar kalian saling tukar ilmu, ya. Misalnya saya yang ini ilmunya Dara, saya menemukan informasi tentang apa namanya kubur. Informasi yang kamu dapatkan di internet itu dibacakan masing-masing. Nah bisa kan kelompok apa sih Lidi itu bisa mencari informasi, mengambil informasi dari punya Puput atau punya Lidi dibacakan, bacakan satu dulu ya, bacakan menurut hasil tadi aku mencari informasi di internet atau di buku dibacakan seperti ya. Nah kelompok yang lain ambil informasi dari tiap-tiap orang apabila ada kekurangan siapa. Nah hasil dari diskusi ahli itu kalian share lagi di kelompok kalian masing-masing. Jelas? Oke, coba sekarang diskusi kelompok ahli tentang materi yang kalian dapatkan tadi ya. Bacakan masing-masing, bacakan ya. Barangkali ya satu-satu dulu bacain ya. Udah itu apa namanya? Kalian ambil informasi yang masih kurang ya. Ada yang bisa diambil nggak? Informasi ya? Hah? Dari diskusi apa hasil pertemuan dari Gapan ada yang bisa diambil nggak? Sama? Sama. Coba, kamu baca punya kamu. Deklarasi kawasan damai bebas dan netral. Terus yang kedua. Teruskan untuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan. Satu, perjanjian ekstradisi antar negara di kawasan ASEAN. Kayak kalian dengerin ini ya, dengerin. Dua, mengirimkan duta dan konsulat. Tiga, perjanjian zona bebas senjata nuklir. Empat, traktat persahabatan dan kerjasama. Lima, kerjasama kawasan damai bebas dan netral. Ada yang bisa ditambahin nggak dari pernyataan Abjad? Nggak ada. Sama ambil sama semua. Kalau udah beres, kalian kembali lagi kelompok semula ya. Terus kalian bacakan lagi hasil dari kelompok diskusi kelompok ahli ya. Dipresentasikan lagi ya. Kalau udah yakin baru ke presentasi di depan. Paham ya? Udah Mas? Udah semua? Udah? Udah? Tepuk semangat. Semangat. Oke, benar yakin udah? Yakin? Benar? Udah cukup? Udah saling-saling ilmu udah? Kalau udah, kembali lagi ke kelompok asal. Coba ketik. Tepuk tunggal. Oke, kalau udah, kalian diskusikan kembali di kelompok asal kalian ya. Informasi yang kalian dapatkan dari kelompok tadi, kelompok ahli ya, dibacakan ya, saling informasiin ya ke kelompok lain. Hal-hal apa saja yang baru kamu ketahui dari jawaban yang sudah kamu dapatkan di kelompok ahli ya, paham ya? Yang belum tadi kamu dapatkan, terus kamu dapatkan dari kelompok ahli, jabarkan ya, jelaskan ya. Kamu dapat informasi banyak dari kelompok ahli? Enggak? Ya. Sama aja jawabannya? Dapat? Apa yang mau tadi? Menurut saya bacakan. Iya, itu informasi yang kamu dapatkan dari kelompok ahli ya tadi ya, tentang ekonomi ya. Jadi ada yang kamu dapatkan dari kelompok ahli tadi? Apa? Tentang manfaat dari energi listrik bagi kehidupan manusia untuk memudahkan pendakian guna untuk penghasil garam dan penghasil panas. Ya, dari mana tuh dapat informasinya? Dari sama si Pak. Buku sama si
lupa ya. Kamu jabarkan ke kelompok kamu ya. Kamu kan tadi udah presentasi di kelompok asal. Nah, terus kamu tadi sharing ilmu di kelompok ahli. Nah, sekarang kamu bacakan kembali ilmu yang baru kamu dapatkan dari kelompok ahli ya. Yang lain siapa? Oke, diskusikan kembali ya. Informasi yang baru kamu tadi dapatkan ya. Nah, berarti tinggal dipresentasikan. Kalian presentasikan di depan ya. Siapkan dari sekarang ya. Siapa yang kamu di depannya ya. Disusun dari awal sampai akhir. Coba. Disusun dari awal sampai akhir dan siapkan siapa yang akan maju di depan ya. Disusun ya, itu baru dipresentasikan jawabannya di depan dengan cara dibacakan ya, dijelaskan ya. Ya, betul ya? Siap? Siap? Oke, sebelumnya kita tepuk ASEAN dulu ya. Tepuk negara ASEAN. Berdiri, berdiri ya. Berdiri. Siap, tepuk ASEAN. Siap. 1, 2, 3, mulai. Tepuk ASEAN. Singapura, Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, Bangkok, Thailand, Manila, Filipina, Phnom Penh, Kamboja, Hanoi, Vietnam, Naypyidaw, kalian presentasikan ya hasil dari diskusi kelompoknya ya, dari kelompok asal yang kalian tadi udah cari sendiri ya, kemudian ke kelompok ahli yang didiskusikan sesuai dengan materi, dan yang terakhir balik dari kelompok asal ya. Nah, sekarang tinggal presentasi. Siap? Siap? Iya, kalau siap. Siapa dulu yang mau? Iya, kelompok apa dulu? Kelompok 1 dulu. Ini ya, siap? 2 orang boleh? Yuk. Siap saja. Bisa. Bapaknya akan harus kena ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Yang pertama, setelah mencari informasi dari internet tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik berikutnya, jelaskan proses penyaluran energi listrik dari awal hingga bisa dinikmati konsumen. Yang pertama, dari pembangkit listrik, energi listrik disalurkan ke gardu induk dan diturunkan tegangannya oleh setup dari 140 sampai 500 kV. Lalu tujuan menaikkan tegangannya adalah untuk mengurangi rugi daya. Aliran listrik menuju ke sutet. Aliran listrik dari sutet ke gardu induk, tegangan listrik diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 20 kV, lalu diantarkan ke rumah-rumah. Yang kedua, tuliskan manfaat dari energi listrik bagi kehidupan manusia. Untuk penerangan, untuk mencari informasi, untuk menghidupkan barang-barang elektronik. Tuliskan penyebab dari peristiwa mati listrik atau mati lampu, kerusakan di gardu listrik, kerusakan jaringan kabel atau bagian lain dari sistem distribusi. Dan ada konsleting. Yang kedua adalah setelah mencari informasi dari internet tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN,
Di bidang ekonomi berikutnya, berikan pengertian dari kerjasama bidang ekonomi dari gambar di atas. Ini gambarnya. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN melakukan kerjasama di berbagai bidang, salah satunya ekonomi. Kerjasama ini dibentuk dan diselenggarakan untuk mencapai tujuan bersama yang dicipta-ciptakan oleh negara anggota ASEAN. Yang kedua, tuliskan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Pertama, pengiriman tenaga kerja, menyelenggarakan masyarakat ekonomi ASEAN, dibentuknya kawasan perdagangan bebas atau disebut dengan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga, tuliskan manfaat dari kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Anggota ASEAN memberikan bantuan atau kemanusiaan pada Indonesia baik berupa moral maupun budaya. Ya. Informasi dari internet tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya berikutnya berikan pengertian dari kerjasama bidang sosial budaya dari gambar yang mengembangkan sumber daya manusia dengan kerjasama mengembangkan SDM antar negara di Asia Tenggara, meningkatkan kesejahteraan negara. Kedua, tuliskan bentuk-bentuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya, mengembangkan kesejahteraan masyarakat, memberikan bantuan sosial, pertukaran budaya dan seni, meningkatkan sumber daya manusia. Terus yang ketiga, tuliskan manfaat dari kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya, terjadinya perdagangan atau ekspor dan impor antar negara dengan ASEAN. Indonesia mendapatkan latihan militer bersama dengan negara-negara anggota ASEAN, memperkuat integrasi Yang keempat, setelah mencari informasi dari internet tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan, berikut berikan pengertian dari kerjasama bidang politik dan keamanan dari gambar di atas. Kerjasama yang menunjuk bidang politik dan keamanan negara sehingga dapat menyejahterakan negara di bidang politik dan keamanan. Kedua, tuliskan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan. Perjanjian ekstradisi antar negara di kawasan Asia. Tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Yang lain simak ya. Yang lain simak dengerin ya. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah mencari informasi dari internet, cara menentukan energi listrik dari model rangkaian listrik, berikutnya jelaskan proses penyaluran energi listrik dari awal hingga bisa diganti konsumen. Pertama, dari pembangkit listrik, lalu ke gardu step up, lalu ke gardu step down, lalu ke gardu induk dan gardu distribusi. Gardu distribusi atau biasanya gardu yang di sana terdapat rangka step down yang berfungsi menurunkan tegangan yang tadinya 20 volt menjadi 250 volt dan kemudian sudah bisa disambung kembali. Dua, tuliskan manfaat dari energi listrik bagi kehidupan manusia, yaitu untuk penerangan, memudahkan pekerjaan rumah, untuk belajar online, penghasil gerak dan penghasil panas. Dua, tuliskan penyebab dari peristiwa mati listrik atau mati lampu. Karena adanya kerusakan pembangkit listrik, adanya sambaran petir atau kerusakan jaringan kabel. 3 ya. Perwakilannya siapa? Coba. Iya. Iya, coba. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari internet tentang proses penyaluran energi listrik, yaitu cara menyalurkan energi listrik dari moda rangkaian listrik. Berikut jelaskan proses penyaluran energi listrik dari awal hingga bisa dinikmati konsumen. Pertama, dari pembangkit listrik. Kedua, energi listrik disalurkan ke gardu induk dan dinaikkan tegangannya oleh trafo step up. Tujuan menaikkan tegangan adalah mengurangi rugi daya. Ketiga, aliran listrik menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet. Keempat, aliran listrik dari sutet menuju ke gardu induk. Tegangan listrik diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 20 kV. Kelima, aliran listrik dari gardu induk menuju ke gardu distribusi dan alaskan atau bagikan ke rumah atau kantor. Ada yang keliru nggak dengan pernyataan hasil dari diskusi atau hasil dari pengerjaan kelompok 3? Enggak, pas ya, sesuai ya, yang memang udah pas ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok salut. Pada dasarnya kan udah bagus ya, udah sangat lengkap LKPD-nya, hasil jawabannya juga itu udah betul gitu ya. Bapak tadi nyimak dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir tadi udah pada betul ya, tidak ada kekeliruan ya. Oke, setelah selesai kita menyaksikan penampilan ya, presentasi dari pekerjaan kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Nah, sekarang Bapak akan menguji pengetahuan, wawasan dari masing-masing individu ya, dari masing-masing kalian. Nah, ntar ada kuis ya, kuisnya itu dikerjakan pribadi, tapi nilai dari kuis itu diakumulasikan atau dijumlahkan dengan kelompok. Misalnya ini ada 4 ya, ini ada 5 gitu ya. Jadi ntar yang jawaban si Alvina kalau betul masuk ke sini. Kalau misalnya si kelompok ini soal pertama cuma betul 2, berarti tulisannya 2 orang, 2 solet, 2 orang yang solet. Soal kedua nambah lagi ada 3 orang yang betul, solet 3, 2, 3 ya. Ya, kalau nomor 1 nggak ada yang betul, berarti ini untuk soal nomor 1 nggak ada yang betul. Paham ya? Paham maksudnya? Soal itu soal hasil dari kuis, hasil dari jawaban kalian digabung. Paham? Paham? Oke, Bapak akan bagikan ya, lembar kertas kosong ya. Oke, kalau sudah siap, soal pertama. Siap? Sudah siap? Jawabannya sudah siap? Jawaban masing-masing ya, masing-masing. Ini mana kertasnya? Iya ya. Masing-masing ya, sediakan kertas masing-masing. Ya, udah siap? Udah? Ini udah? Oke, kalau udah, soal nomor pertama. Jadi kalian nggak boleh ngasih tahu ke teman kalian nih ya. Ini mulai sendiri ya, paham? Betul? Ini betul berapa? Betul. Coba yang betul ngomong ini. Betul, tulis 5, 1. Berapa? Ini ya, tulis di sana ya. Ini betul berapa? Enggak betul. Ini kalau ini betul berapa? Betul 2. Berarti yang bagus itu kelompok 2 betul semua. Kelompok 3? 4 orang. Kelompok 3? 2. Ini enggak ada. Oke. Lanjut soal nomor 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme atau ACCT merupakan contoh bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan teroris ya
ACCT merupakan contoh bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang A. Pendidikan, B. Sosial, C. Budaya, D. Politik dan keamanan. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat jawaban. Iya, sudah angkat jawaban. Jawabannya adalah E. Dalam bidang politik dan keamanan. Oke. Soal nomor 3. Iya, Indonesia kaya akan seni dan budaya. Salah satunya keuntungan yang dimiliki bangsa Indonesia dengan kekayaan budaya bangsa pada era globalisasi adalah, ulangi lagi, Indonesia kaya akan seni dan budaya. Salah satu keuntungan yang dimiliki bangsa Indonesia dengan kekayaan budaya bangsa pada era globalisasi adalah A. Meningkatnya industri pariwisata Indonesia, B. Memberi kesempatan budaya Indonesia mewarnai budaya dunia, C. Menjadikan warisan budaya Indonesia sebagai rujukan warisan dunia, D. Memiliki potensi investasi yang sangat tinggi. Sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Iya. Soal nomor 4. Kerjasama dalam menangani masalah narkoba merupakan kerjasama di bidang A. Politik, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Keamanan. A. Politik, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Keamanan. Udah? 5, 4, 3, 2, 1. Angkat jawaban. Jawabannya adalah yang D. Keamanan. Saya betul? Ini betul? 5. Atau mau lagi? 5 dikunci 5. Olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara merupakan contoh bentuk kerjasama ASEAN di bidang Olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional ASEAN merupakan contoh bentuk kerjasama ASEAN di bidang ini Olimpiade ya. A. Pendidikan, B. Ekonomi, C. Budaya, D. Politik. Iya Olimpiade. A. Pendidikan, B. Ekonomi, C. Budaya, D. Politik. Kayak lomba-lomba matematika, lomba apa gitu ya? Lomba-lomba matematika, lomba IPA, sains, sebagainya ya. Siap? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Udah, angkat jawaban. Jawabannya adalah apa? Di bidang pendidikan. Jawabannya adalah A. Sekarang jumlahkan, harus jujur ya. Jumlahkan perolehan nilai dari 1 sampai 5. Oke, jumlahkan ya. Udah beres jumlahkan? Ini udah beres? Udah beres? Udah beres? Oke, kumpulkan. Dikasih nama ya kelompoknya. Dari hasil kuis ya yang diakumulasikan per kelompoknya ya, juara 1 dengan perolehan nilai 21 poin, juara 2 itu 19 poin, juara 3 18 poin,
dan terakhir 12 poin. Ya, beda dikit ya itu. Juara 1 sama juara 2. Apalagi yang juara 2 sama juara 3 cuma poin ya. Kira-kira dia menang oleh siapa? Dimenangkan oleh kelompok 2. Ya. Oke, untuk kelompok 2 silakan ke depan untuk menerima hadiah. Iya. Beri tepuk salut. Coba ke depan. Semua. Iya. Ini ya, bagi-bagi ya. Ini ada sedikit hadiah. Coba. Oke, siapa ketuanya? Iya, hebat ya. Iya, semua ya. Iya. Iya, sama. Oke. Masih semangat? Masih. Iya, kalau masih semangat. Tadi kita udah belajar banyak ya tentang apa pembelajaran itu apa adanya ya. Kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan ya? Simpulkan pembelajaran hari ini. Coba sama Mengetahui proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah konsumen. Mengetahui juga tentang kerjasama ASEAN di bidang teknologi, pendidikan, politik, keamanan, dan lain-lainnya. tepuk tangan untuk kelompok ini, untuk khususnya untuk Bina udah menyimpulkan pelajaran kita hari ini ya. Oke, iya tadi udah betul ya. Jadi kita tadi udah belajar tentang bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Ada kerjasama di bidang ekonomi, ada yang kerjasama di bidang pendidikan, terus bidang politik dan keamanan, sosial budaya, dan kita telah mengetahui tentang apa tadi proses penyaluran energi listrik gitu ya. Udah paham ya? Oke, coba seru nggak pelajaran hari ini? Ada sesuatu yang kalian masih bingung dari pelajaran hari ini? Udah paham semua? Udah ya? Mulai dari kerjasama ASEAN udah paham semua? Nggak ada yang bingung kan? Nggak ada? Oke, kalau udah paham, asik ya kita belajar tadi hari ini. Semangat dan semoga kita kedepannya mendapatkan ilmu yang semakin banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, karena waktu udah mulai istirahat gitu ya. Nah, nanti Bapak akan kirimkan soal ya, soal evaluasi. Kalian kerjakan di rumah ya, buat PR aja ya, karena udah waktunya istirahat. Ntar Bapak kirim ke grup WA ya, kalian kerjakan di rumah masing-masing ya, paham ya? Materi tentang tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak ya, tapi sebelumnya pimpin doa dulu ya, sama siapa? Sama Najma ya, boleh pimpin doa sebelum istirahat ya, coba doakan. Duduk siap. Sebelum makan, mari kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.